Bab 923. Ibu dan putrinya selamat. Beberapa saat kemudian keluarga Okto dan Libra tiba di rumah sakit. Mereka merasa lega saat melihat Kina dengan tenang sedang menonton festival musim semi di tem tidur. Ezra, Clayton dan Kevin juga terlihat tenang. Tuan muda kedua, gimana kondisi Kina? Ibu Kina bertanya dengan khawatir. Kondisinya baik-baik saja. Baru pembukaan 1 jari, kita harus tunggu sampai pembukaan 3 jari sebelum bisa diberi anestesi. Jawab Ezra. Ibu Kina bertanya pada putrinya, Kina, apakah sekarang sakit? Untungnya sih tidak terlalu sakit, kurasa bayinya juga mau tunggu sampai aku selesai nonton festival musim semi. Kata Kina sambil tersenyum. Waktu di rumah keluarga Okto, kontraksi rahimnya tidak terlalu sakit tapi sekarang terasa lebih sakit. Namun Kina masih bisa menahannya dan frekuensinya juga tidak terlalu lama. Mungkin lebih dari 1 jam lagi dia akan diberi anestesi supaya terbebas dari rasa sakit ini. Saat melihat putrinya yang sangat kuat dan Kevin juga selalu menunggu di sampingnya, membuat Ibu Kina merasa lega dan duduk di samping untuk menonton festival musim semi. Untungnya kamar VIP cukup besar dan tidak terasa sesak meskipun ada 12 orang yang berada di dalam kamar. Sesekali dokter datang untuk memeriksa kondisi Kina. Kemudian rasa sakit dari kontraksinya semakin terasa, tapi pembukaan rahim belum maksimal. Jadi Kina menggertakkan giginya dan menahan selama 30 menit lagi. Sekitar jam 11 malam, akhirnya dia beri anestesi. Biasanya Kina akan tidur jam 10 malam. Setelah diberi anestesi, dia merasa jauh lebih nyaman dan tertidur. Entah sudah berapa lama ia tertidur, Kina terbangun. Ketika bangun, Kina merasakan kontraksi yang sangat kuat dan tidak bisa menahan erangan kesakitan. Aduh, Ezra, perutku agak sakit. Dokter bilang kamu sudah boleh masuk ruang bersalin dan minta aku bangunin kamu. Ezra menjelaskan dengan lembut dan mencium pipinya. Jam berapa sekarang? Terlihat keringat yang muncul di dahi Kina. Pukul 2.30 pagi, jawabnya. Tidak lama kemudian, Kina dibawa masuk ke ruang persalinan. Semua orang menunggu di depan pintu ruang persalinan, kecuali mereka yang sudah pergi istirahat yaitu kakek Okto, Dea dan Albert yang harus merawat putranya. Meskipun sudah pernah mengalami hal ini sekali, tapi Ezra masih tetap khawatir seperti saat itu. Dia merasa gugup, panik dan khawatir. Kevin tahu tentang kondisi adik perempuannya, jadi dia tidak terlalu khawatir bahkan mencoba menghibur ibunya beberapa kali. Pukul 4 pagi, pintu ruang persalinan tiba-tiba terbuka. Ezra langsung melangkah maju. Dokter, gimana kondisi istriku? Selamat Tuan Muda Kedua, ibu dan anak perempuanmu selamat. Dokter itu tersenyum dan memberi selamat. Dokter sudah sering melihat banyak keluarga kaya yang lebih ingin punya anak laki-laki daripada anak perempuan. Ini adalah pertama kalinya dia lihat pria kaya yang sangat ingin punya anak perempuan. Saat melihat Kina didorong keluar dari ruang persalinan, Ezra bahkan belum melihat putrinya dan langsung berjalan ke arah Kina. Ezra, kali ini bayi kita beneran perempuan. Kina yang masih setengah sadar tapi belum bisa menyembunyikan rasa lelahnya dan tersenyum lelah. Tiba-tiba mata Ezra berkaca-kaca dan memegang tangan istrinya. Ya, Queen-aku sudah berusaha sangat keras, terima kasih. Dia mencium bibir Kina dan tersenyum tipis. Kedepannya kamu tidak perlu hamil dan melahirkan lagi. Aku ngantuk banget dan perlu tidur. Setelah selesai bicara, Kina memejamkan matanya dan tertidur. Kevin menyentuh Clayton dan bertanya, apakah kamu tidur? Tidak kok. Tidak. Clayton hanya berdiri diam dan menggelengkan kepalanya. Bukannya kamu terus ingin punya adik perempuan? Tuh Mumi kamu baru saja kasih kamu adik perempuan. Kenapa kamu tidak pergi melihat adikmu? Kevin bertanya. Aku senang banget sampai tidak bisa jalan. Suara pria kecil ini terdengar gemetar dan matanya berkaca-kaca. Dia selalu menantikan memiliki adik perempuan dan kelahiran adik perempuannya. Tapi saat sudah mengalaminya,
Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Kevin tertawa, menggendongnya dan berjalan ke depan, memarahinya sambil tersenyum. Kok kamu cuma bisanya berdiri diam aja sih? Tuh lihat Dedi, kamu langsung lari dengan semangat. Clara sedang digendong oleh perawat, wajah kecilnya keriput dan berwarna merah, matanya belum terbuka. Paman, adik perempuanku cantik banget ya, paling cantik di dunia. Clayton sangat bersemangat dan bahagia sehingga dia hampir menangis. Dia tidak berani bicara terlalu keras karena takut membuat adiknya kaget. Kevin hanya tersenyum dan tidak menjawab. Bayi yang baru lahir punya wajah yang berkerut dan fitur wajahnya belum terlihat jelas. Dia ingin bertanya pada lelaki kecil ini dari mana dia melihat adik perempuannya paling cantik dunia. Tapi setelah berpikir lagi, Kevin hanya menahan diri dan tidak ingin merusak kebahagiaan pria kecil ini. Setelah Kina diantar ke kamarnya, Ezra baru punya waktu untuk melihat putrinya yang baru lahir. Setelah bertahun-tahun merencanakannya, akhirnya penantiannya untuk punya putri kecil sudah tercapai. Dedi, kapan adikku bangun? Clayton duduk di pangkuan dedinya, memandangi bayi kecil yang tidur di sebelah Mommy dan bertanya sambil berbisik. Adik kamu baru saja lahir dan akan butuh waktu beberapa hari sebelum dia bisa buka matanya, tapi matanya belum berkembang. Kalau dia bisa buka mata, dia Jax tidak bisa lihat orang dengan jelas. Adikmu harus tidur lebih dari 10 jam dalam sehari, sama kayak kamu waktu bayi. Ezra menjelaskan dengan sabar. Lalu kapan dia akan bangun? Clayton tanya lagi. Membuka mata dan bangun adalah dua hal yang berbeda. Aku juga tidak tahu. Clayton, ayo tidur dulu. Kalau tidak tidur kamu tidak bisa tambah tinggi loh. Nanti kalau adikmu bangun, aku akan kasih tahu kamu, oke? Kata Ezra saat melihat putranya menguap beberapa kali. Aku mau lihat adikku sebentar. Tatapan Clayton terpaku pada Clara. Semakin dia melihat, dia semakin berpikir adiknya itu imut dan cantik. Meskipun adik perempuannya masih kecil, tapi sudah membangkitkan keinginannya untuk melindungi adiknya. Ezra bicara dengan ibih serius, sekarang sudah hampir jam 5 pagi. Kamu bisa kembali besok pagi, jadi tidurlah dan Dedi juga mau tidur. Di kamar VIP ada tempat tidur tambahan dan sofa yang besar. Sofa itu lembut dan mahal, jadi terasa ibih nyaman daripada tempat tidur tambahan. Clayton berkata, "Oh," dengan enggan, lalu pergi ke toilet dan berlari untuk tidur di sofa. Ezra memandangi putrinya sebentar sebelum akhirnya tidur di tempat tidur tambahan. Mungkin Clara lapar dan mulai menangis. Ezra membuka matanya dan melihat sudah pagi, lalu melihat jam yang menunjukkan jam 7 pagi. Dengan terampil dia mulai merebus air untuk menyeduh susu bubuk. Anestesi Kina sudah hilang dan dia langsung bangun ketika mendengar suara putrinya menangis. Dengan sedikit kesusahan dia berbalik ke samping, mengangkat bajunya untuk menyusui putrinya. Kina, kamu terbangun karena Clara ya? Ezra berbalik dan bertanya sambil mendinginkan susu bubuk di dalam botol. Kina berpikir sejenak dan berkata, "Aku bangun karena lapar. Barusan aku telepon ke rumah dan ibu bilang kalau sopir dan pelayan sudah antar sarapan, jadi tunggu dulu ya." Kata Ezra. Dedi, jangan bicara. Clayton yang baru tidur sebentar, membenamkan wajahnya di selimut dan mendengus kesal. Ezra. 10 detik kemudian. Clayton tiba-tiba membuka matanya, Dedi adikku sudah bangun ya. Barusan bangun. Jawabnya. Kamu bilang akan bangunin aku kalau adikku bangun. Tapi kenapa kamu tidak bangunin aku? Nyebelin. Clayton menendang selimut dengan marah dan duduk tegak. Bab 924, Putri kecil kami lahir. Barusan kamu suruh aku supaya tidak bicara. Ezra langsung meraih pria kecil yang ingin lari ke ranjang rumah sakit. Mommy lagi menyusui adikmu. Sana kamu cuci muka dan sikat gigi dulu, baru lihat adikmu. Biarkan aku lihat adikku dulu. Clayton masih berusaha. Ezra berkata dengan serius, "Tidak, sikat gigi dan cuci mukamu dulu."
Clayton langsung membeku ketika mendengar ini, kemudian dengan patuh pergi ke kamar mandi untuk sikat gigi dan cuci muka. Ketika merasa suhu susu bubuknya pas, Ezra membawa dan menyerahkannya pada Kina. "Nih, kamu yang kasih." Kina menarik pakaiannya ke bawah dan berkata padanya. Asinya belum keluar dan melakukan itu hanya untuk menenangkan putrinya. Ezra sedikit gugup, karena belum terbiasa, membuat Ezra belum berani menggendong putrinya sejak dia lahir sampai sekarang. Kina melihatnya yang ketakutan lalu tersenyum ringan dan menenangkannya. "Clara itu putri kita. Darah kita mengalir di tubuhnya. Kamu bisa menyentuhku dan tidak ada alasan kamu tidak berani sentuh putrimu." Masa seorang Ezra Okto tidak bias gendong putrinya sih? "Kamu tidak akan coba pakai alasan ini supaya di masa depan aku rawat putriku sendirian kan?" "Heh, dasar pria memang cuma mau enaknya ajar." Ezra tahu kalimat terakhirnya itu sengaja untuk memprovokasi dirinya sendiri. Dia mengulurkan jari telunjuk dengan gugup dan dengan lembut menyentuh wajah putrinya. Setelah beberapa detik dia merasa sudah terbiasa. Tapi Clara tiba-tiba menangis kencang. Ezra sangat panik sehingga dia langsung menarik tangannya. "Clara lapar jadi cepat beri dia susu," kata Kina tergesa-gesa. Clayton yang sedang menggosok gigi di kamar mandi mendengar adiknya menangis dan dia bergegas keluar sambil memegang pasta gigi dan bahkan belum membuang busa pasta gigi di mulutnya. "Mom, kenapa adikku nangis?" Clayton berbicara dengan tidak jelas karena di dalam mulutnya masih ada busa pasta gigi. Ketika Kina melihat ekspresi panik di wajah putranya dan busa pasta gigi di mulutnya, membuat Kina tidak bisa menahan diri dan tertawa sampai menangis. Dia tersenyum dan berkata, "Gak apa-apa kok, adikmu nangis karena lapar. Daddy lagi beri dia susu. Clayton, sana ke kamar mandi lagi dan cuci muka. Bentar lagi kita akan sarapan." Clayton memperhatikan Daddy yang sedang gendong adiknya dan memberinya dot. Adiknya mengisap susu di dot itu dan menangis sebentar sebelum akhirnya berhenti. Kemudian dia berbalik dan berjalan ke kamar mandi dengan lega. "Sudah kubilang kamu bisa gendong bayi kita," Kina berkata dengan gembira dan bangga. "Iya." Ezra menurunkan pandangannya. Dia menatap putrinya yang sedang mencoba minum susu dan tidak bisa menahan senyuman. Kina mengambil ponsel di samping, memotret Ezra dan putrinya, lalu memberi filter dan kemudian mempostingnya. "Kina, anak kami lahir pada hari pertama di tahun baru, dan nih lihat." Dia tersenyum seperti seorang ayah tua. Tersenyum seperti orang bodoh. Ezra tiba-tiba menoleh ke arahnya. Clara sudah lahir jadi aku barusan potret kamu dan bayi kita untuk diposting di Instagram." Kina merasa sedikit bersalah setelah menulis pria itu tersenyum seperti orang bodoh. Ezra tidak mengatakan apapun, menarik pandangannya dan terus menatap putrinya. Setelah Clayton cuci muka dan sikat gigi, dia berlari ke arah Daddy yang sedang memberi susu adik perempuannya. "Daddy, apa aku boleh gendong adikku sebentar?" si kecil bertanya dengan penuh berharap. "Tidak. Adikmu baru lahir dan relatif rapuh. Dia perlu tidur 10-20 jam sehari. Selain minum susu, dia harus terus berbaring di tempat tidur. Kalau menggendongnya terlalu lama akan pengaruh ke perkembangan tulang belakang lehernya. Kalau adikmu sudah tumbuh lebih kuat, kamu baru boleh sering gendong dia." Ezra menjelaskan dengan sabar. "Kuat." Kina geli dengan kata-katanya Ezra, mana bisa seorang perempuan dibilang kuat. "Kalau gitu nama dia Clara si kuat dong." Ezra tidak peduli dengan detail seperti itu. "Daddy, terus kapan aku boleh gendong adik?" Clayton bertanya dengan sedikit kecewa, setelah dia berumur 1 bulan. Jawabnya, lalu terdengar suara pintu diketuk. "Clayton, buka pintunya," kata Ezra pada putranya. Ternyata Bibi Nam yang datang membawa sarapan. Bibi Nam mengucapkan selamat tahun baru kepada Ezra dan Kina, serta mengucapkan selamat atas kelahiran Clara. Kemudian dia juga memberi Clayton amplop merah berisi uang tahun baru dan kemudian menyiapkan sarapan.
Nyonya muda kedua, silahkan sarapan dulu. Bibi Nam membantu meninggikan posisi ranjang rumah sakit. Kakek Okto, Nyonya dan Tuan serta Tuan muda ketiga akan datang untuk bertemu Nyonya muda kedua dan Nona Clara setelah sarapan. Ada 2 porsi sarapan, 1 untuk Kina dan 1 untuk Ezra juga Clayton. Clayton menyerahkan putrinya pada Bibi Nam, lalu menggendong Kina dan berjalan ke kamar mandi untuk sikat gigi dan cuci muka. Mata Clayton selalu terpaku pada adik perempuannya. Meskipun adiknya tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi dia tidak peduli. Setelah Kina selesai cuci muka dan sikat gigi, dia melambai pada putranya, Clayton, sini, ayo sarapan dan lihat adikmu nanti. Mom, aku mau lihat bentar. Clayton menolak. Dia merasa adiknya terlihat lucu saat sedang minum susu, mulut kecilnya juga sangat imut dan membuat Clayton ingin mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Ayo sarapan, kalau kamu tidak patuh, kamu tidak boleh lihat adikmu lagi. Dan nanti kalau aku pergi kerja, aku akan bawa adikmu bersamaku supaya kamu tidak bisa lihat dia. Ezra mengancamnya sambil menggendong putrinya, lagi pula dia sangat berpengalaman soal membawa anak saat bekerja. Ezra, kamu iblis ya, Clayton berkata dengan marah, berlari ke meja makan kecil dan mulai sarapan. Nyebelin, dia selalu mengancam dengan menggunakan adiknya. Saat ingin mulai makan sarapan, dia berkata, aku akan makan semuanya supaya nanti kamu makan angin aja. Aku tidak perlu makan sarapan tuh, aku bisa makan susu bubuk adik perempuanmu, rasanya juga enak. Ezra tidak bisa menahan diri untuk menggodanya saat melihat putranya yang bersikap kekanak-kanakan. Clayton sangat marah sehingga dia ingin memukul dedinya. Kok kamu malah mau makan jatah adikku sih? Kamu masih manusia, kan? Tidak tuh, aku iblis, kata Ezra. Kina akhirnya berbicara untuk membuat mereka berhenti bertengkar. Sudah cukup. Hari ini adalah tahun baru dan tidak ada yang boleh bertengkar. Kemudian keduanya berhenti bertengkar. Ezra memberi susu putrinya, lalu membaringkannya lagi di tempat tidur dan mulai sarapan. Setelah itu, keluarga Okto dan Libra datang ke rumah sakit untuk menjenguk Kina dan Clara. Clara imut banget ya, aku bisa langsung tahu kalau dia tumbuh dewasa, pasti akan sangat cantik. Au, aku jadi pengen culik dia deh. Albert berdiri di samping tempat tidur dan memandangi bayi yang sedang tidur. Meskipun fitur wajah Clara belum berkembang, tapi orang tuanya tampan dan cantik. Jadi ketika gadis kecil tumbuh, dia pasti akan terlihat cantik juga. Itu benar, adik perempuanku paling cantik sedunia, kata Clayton dengan bangga. Albert tidak bisa menahan tawa dan menggodanya, jadi Clara yang paling cantik atau Dea? Adik dan Dea sama-sama paling cantik di dunia. Clayton menjawab dengan sangat bangga. Ya ampun, jago gombal ya kamu. Albert cemberut. Clayton. Dia hanya mengatakan faktanya kalau adik perempuannya dan Dea itu sama-sama paling cantik.